Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini, dan tentunya dengan niatan agar apa yang kita dapatkan atau mungkin kita lakukan ini adalah semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal kita menjadi lebih baik, lebih meningkat, baik kuantitasnya ataupun kualitasnya. Dan itu tentunya menjadi salah satu kenikmatan yang luar biasa yang kita berikan atau diberikan Allah kepada kita semua. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling utama dalam hidup ini bukanlah yang kaitannya dengan dunia itu sendiri atau hal-hal yang sifatnya materi atau fisik, tapi sungguh kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan kita bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian menjadikan atau memberikan cara-cara atau mungkin semuanya itu dalam bentuk salah satunya nikmat kesehatan. Dan kita tahu bahwa manusia, ya kita ini memang tidak karena kita tinggal di bumi, maka kita harusnya menyesuaikan dengan perubahan bumi itu sendiri. Namun kita tahu bahwa bumi sekarang pun sudah begitu luar biasa bermasalahnya ataupun rusaknya. Dan akhirnya yang kita dapatkan pun juga sekarang atau yang masuk ke badan kita pun itu jauh ya dari apa yang ada di zaman dulu. Contoh mungkin begini, kandungan vitamin C mungkin di jeruk katakanlah yang ada di zaman sekarang ini itu boleh dibilang hampir 70-80% berkurang atau menurun dibandingkan kandungan vitamin C di jeruk di tahun-tahun sekitar 80-an. Ya, makanya sekarang kalau Anda buka jeruk saja itu seperti tidak ada aromanya. Kalau dulu jeruk itu kalau dibuka seperti dia ada aroma yang sangat kuat gitu kan. Bunga juga sama ya, karena memang kondisinya adalah tanah yang sudah semakin rusak, ditambah lagi dengan penggunaan pupuk-pupuk ya kimia sintetik di sana yang menyebabkan tanah itu semakin hari semakin tidak bisa mengeluarkan nutrisi terbaiknya. Mungkin kalau kita bicara beras atau padi saja ya, saat ini tuh setahu saya 1 hektar beras atau ya padi itu hanya menghasilkan sekitar maksimal tuh 4 ton ya, 1 hektar. Padahal dulu itu bisa lebih ya, bisa lebih. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui kaidah-kaidah ini dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, maka fitur-fitur itu tuh kita bisa optimalkan dengan sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk kita menjaga kesehatan. Jadi mau musim apapun sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita tetap stabil badannya ya, tetap stabil moodnya juga, tetap stabil kesehatannya ya. Kita berdoa mungkin ya, sebagian kita berdoa atau mungkin kita sudah hafal doa-doa di zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah ya. Kita doa dengan meminta kesehatan, keselamatan dari Allah, tapi cara menjaga kesehatan itu kita lupa atau mungkin kita belum tahu, sehingga yang terjadi adalah tubuh kita ini menjadi terus menerus dia tidak bisa menyesuaikan, apalagi ditambah dengan berbagai macam fitnah katakanlah terhadap keadaan atau mungkin ketakutan kita terhadap sesuatu. Contoh begini, hujan katakanlah yang kita tahu salah satu karunia dan rahmat Allah yang sangat besar kepada kita semua. Itu di surat Al-Anfal Allah jelaskan bahwa hujan itu punya manfaat atau punya fungsi 4 ya. Salah satunya itu membersihkan dan mensucikan kalian, kata Allah di situ. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa hujan itu memberikan kebahagiaan ya. Nah yang jadi masalah adalah sekarang baru hujan sedikit sudah macam-macam pikiran kita yang berkaitan dengan hujan tersebut ya, bikin demam, bikin batuk, bikin apa. Akhirnya hujan itu penuh dengan suudzonnya kita. Itu yang terjadi setahu saya, sehingga akhirnya kita ketakutan dengan hujan ya. Boro-boro dapat dari manfaat tadi itu, tapi justru malah kita khawatir dengan hujan ya. Maka Nabi SAW dan para sahabat itu tahu kalau lagi hujan, mereka memang bahkan Nabi itu melepas imamah beliau SAW supaya apa? Supaya kepalanya basah ya. Jadi kalau Anda punya mobil atau kendaraan motor atau apa gitu, kalau pas lagi hujan di garasi
keluarin aja, dihujan-hujanin ya, supaya mobilnya dapat berkah ya dari hujan tadi. Itu manusia atau mungkin para salafus saleh zaman dulu seperti itu. Jadi mereka kalau ada barang-barang yang mereka bisa taruh di luar ketika hujan, mereka taruh, Pak ya, taruh supaya kena limpahan hujan tadi ya. Maka kalau saya lagi pas pulang, kalau pulang sholat gitu ya, kayak sekarang ini kan kadang-kadang mendung gitu segala macam, itu tuh saya kadang sengaja nggak bawa payung ya. Jadi kalau pulang hujannya hujan aja, emang kenapa hujan gitu, basah aja, tapi tinggal di rumah ganti baju selesai gitu loh. Tapi kan kebahagiaan yang kita rasakan itu kan berbeda ya. Jadi kadang-kadang pulang itu pasti pakai sarung, pakai baju apa koko atau baju apa sholat gitu, pecinya saya buka, jadi pulang tuh sudah hujan-hujanan kalau memang hujannya deras. Bahkan kalau sampai rumah ya sudah, kalau ada pancuran sekalian mandi gitu loh. Kebahagiaan, dan kebahagiaan ini kan yang sekarang hilang ya, sebagian hilang, bahkan banyak orang ketakutan luar biasa dengan berbagai macam info-info yang membuat mereka itu cemas ya. Makanya zaman dulu kita jarang mendengar kata-kata atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan kecemasan, yang sekarang dikenal dengan anxiety gitu kan, atau kecemasan. Ya gimana nggak cemas ya? Semua dipikirkan, kalau mungkin bahasa sekarang tuh overthinking. Kemudian semua itu itu kenapa ya? Kenapa? Semua dikenapain gitu loh. Akhirnya jiwanya kehantam dengan itu ya, kehantam dengan itu. Keadaan Palestina saat ini pun ya, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin sempat saya ngetes gitu kan, sebenarnya sudah mulai banyak belum orang yang berdampak dengan keadaan di sana yang seperti kezoliman itu kan dipertontonkan dengan sangat luar biasa. Itu banyak yang sudah mulai nggak bisa tidur ya, atau lambungnya bermasalah ya, sakit lah lambungnya, perlu segala macam. Itu ya memang bagian dari tentunya strategi setan dan iblis ya, untuk membuat kita tuh lemah. Akhirnya kita perang enggak, jihad enggak, tapi sakit enggak seru. Gitu. Artinya tentunya kita terus mendoakan saudara kita di sana ya, dan segala perjuangan mereka ya, masya Allah. Tapi kitanya jangan sampai jatuh ya, jatuh sakit gara-gara itu gitu loh ya. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa kalau nggak perlu lihat, nggak usah lihat, doakan saja, tetap bantu gitu. Bukan kita nggak peduli, karena bahasa ini ya saya pakai juga, sama juga dengan ketika orang medical check up ya. Ada satu kalimat yang pernah saya dapatkan itu waktu dalam sebuah diskusi. Jadi kalau Anda sedang tidak siap iman dan tidak siap mental, jangan medical check up. Karena nanti ketemu hasilnya, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, kan ketakutan, cemas, was-was gitu kan, seperti itu. Bukan nggak boleh atau melarang medical check up-nya, bukan. Tapi kalau kita akhirnya nggak kuat menerima hasil itu, ya ngapain bikin susah hidup gitu, kayak begitu ya. Baik, nah maka Bapak sekalian, di alam ini, di bumi ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan berbagai macam perangkat-perangkatnya ya. Perangkat itu berupa panas ya, perangkat dalam tanda kutip tentunya. Tentaranya Allah, entah itu panas, entah itu dingin, entah itu kering, entah itu lembab, entah itu dingin seterusnya. Maka itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala cara untuk mendidik kita ya. Mendidik kita supaya apa? Supaya kita kokoh ya imunnya kita itu. Nah makanya di Islam ya, tubuh kita ini sebenarnya bisa kita set up modenya itu maksudnya seperti tombol lah, tanda kutipnya kayak begitu. Tombol perang boleh, tombol santai boleh, tombol waspada boleh ya. Dan salah satu tombol yang paling punya peran ya dalam menguatkan fungsi tubuh kita itu atau imun tubuh kita itu, yang paling utama itu adalah ketika seseorang itu tidak makan. Jadi puasa itu sebenarnya ya, kalau kita sedikit ngomong tentang puasa ya, maka puasa itu seperti defensive mode ya, mode pertahanan ya. Maka kalau mode pertahanan itu dipakai ya, defensif itu kan bertahan, ofensif itu kan menyerang. Maka defensive mode dalam tubuh kita ini kalau dipakai, maka otomatis tubuh akan menyiapkan semua sistem-sistem yang terbaik untuk mencegah penyerangan-penyerangan itu ya. Nah itu sebabnya ya, kalau kita baca dalam literasinya, kalaulah seseorang itu tidak berpuasa, atau mungkin dalam bahasa lain sekarang itu mereka menyebutnya, atau ilmuwan menyebutnya intermittent fasting gitu ya, maka itu bentuk defensive mode yang paling mudah sebenarnya, defensive mode ya. Jadi kalau orang itu Bapak sekalian sudah menyetel katakanlah tubuhnya itu pada kondisi bertahan itu, maka semua sistem itu pasti akan dikeluarkan yang terbaik. Salah satunya itu sebabnya secara penelitian juga bahwa
Puasa katakanlah salah satu bentuk peningkatan imunitas yang paling mudah sebenarnya. Jadi di saat musim pancaroba kayak begini, ada dua mungkin yang saya sarankan gitu kan untuk kita. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, kalau Anda bisa perbanyakin puasa-puasa sunnah, perbanyakilah puasa-puasa sunnah. Yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kalau seandainya katakanlah nggak mau puasa atau belum mau puasa, maka batasin makan Anda, batasin makan kita, sehingga ada waktu tubuh kita itu tidak lebih lama kondisi perut atau lambung itu kosong. Jadi mungkin dikasih kayak jam makan sama jam puasanya, itu defensive mode ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah perhatikan makanan-makanan yang kita makan itu sehingga tubuh kita itu sebenarnya bisa kembali ke keseimbangan yang sejati gitu kan. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah menciptakan alam semesta ini ya, dan kita juga tentunya dalam kondisi yang seimbang. Maka keseimbangan ini jangan dirusak sebenarnya. Jadi kalau sekarang saya atau kita ditanya apa sebenarnya penyebab banyak penyakit yang ada di kesehatan zaman sekarang ini, ya salah satunya yang kita makan itu sudah bukan lagi harusnya makanannya kita. Ya, semua sudah katakanlah hilang nyawanya. Ya, semua sudah hilang, sebagian besar sudah hilang nutrisi-nutrisi terbaiknya. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita tidak mendapatkan bahan baku yang tidak mendapatkan bahan baku yang benar gitu lah, seperti itu. Nah, contoh begini. Kalau kita tahu ASI ya, air susu ibu ya. Air susu ibu itu sebenarnya kalau kita buka data-datanya itu saya kagum sekali ya dengan ASI itu. Kenapa kagum? Karena memang ASI itu paket komplit imunitas orang bayi, ASI ya. Di situ ada apa? Yang pertama, di situ tentunya ada sel imun yang jumlahnya itu bukan 10 atau puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan sel imun dalam ASI itu. Bahkan ada beberapa yang saya baca itu hampir 3.000 jenis sel imun yang ada pada ASI. Itu yang pertama. Yang kedua apa? ASI itu katakanlah mereka dibekali Allah dengan bakteri juga. Jadi kalau Anda lihat ASI itu, air susu ibu itu ada bakterinya juga dalamnya, cuma nggak kelihatan ya. Nah, bakteri inilah yang sebenarnya mencerna namanya tuh human oligogalactosaccharida ya, itu HMO apa host gitulah istilah singkatan itu. Nah, bakteri itu yang mencerna lemak yang ada pada pada ASI tadi itu ya, lemak yang ada pada ASI tadi, sehingga bayi itu ya tercukupi dengan sangat luar biasa kebutuhan nutrisinya, karena di situ terkandung semua bahan-bahan nutrisi yang penting ya, karbohidratnya ada, kemudian lemaknya ada, ya proteinnya ada, plus bakterinya ada, ya plus bakterinya ada. Sehingga kalau Anda pernah lihat ada beberapa obat-obat yang dipakai buat anak-anak bayi diare itu kan ada bakterinya tuh, yang bentuknya saset, saya lupa namanya apa itu. Ibu tahu ya, itu ada bakteri. Ada bakteri itu sebenarnya diambil atau didapatkan dari mana? Ceritanya itu salah satunya dari ASI tadi itu ya. Diambil bentuk bakteri, itu mungkin yang lebih ahli tentunya mengerjakan, sehingga itu dimasukkan dalam si sasetan yang untuk orang diare itu ya. Makanya ketika lagi diare salah satu yang sangat dianjurkan untuk diberikan itu adalah si bakteri tadi itu, jenisnya kalau nggak salah Lactobacillus atau Bifidobacterium, sehingga saya begitu. Nah, tapi menarik ya Bapak sekalian, ASI itu sendiri ya, ASI itu sendiri adalah salah satu dia mengandung lemak ya, lemak yang sangat baik ya. Tapi yang bisa mencerna lemak ini itu hanya lemak dan glukosa, seingat saya itu tuh hanya si bakteri itu tadi ya, hanya si bakteri itu tadi yang kita sebut dengan serat-serat atau lemak yang hanya bisa dicerna di saluran cerna bagian atas. Yang kalau dalam sekarang itu kan kalau Anda pernah lihat ada namanya NLM, non lactose milk. Jadi kalau bayi-bayi yang dia bermasalah pencernaannya ya, kemudian dia muncul alergi, maka ada yang memberikan susu di luar ASI itu non lactose milk gitu loh, seperti itu namanya, lupa ya. Nah, menariknya memang di ASI itu justru malah ada lemak di situ ya, lemak yang tadi saya sebutkan
human oligosakarida begitu, seperti itu ya. Nah, tapi yang kita mau bahas ini adalah lemak itu Bapak sekalian ya. Lemak yang menjadi salah satu komponen imunitas yang sangat baik bagi tubuh kita ya, di saat mungkin bukan hanya di musim pancaroba seperti sekarang ini ya. Maka banyak sekali lemak-lemak yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan ya. Contohnya begini. Kita ini sekarang kan sudah lupa bahwa, atau mungkin bukan lupa, tapi kadang-kadang sudah tumpang tindih antara pembahasan yang sifatnya lemak tadi itu ya dengan lemak yang sehat ya. Kalau saya tanya kira-kira contoh lemak sehat itu apa? Kalau lemak kambing itu sehat nggak? Lemak sapi itu sehat nggak? Kalau ibu-ibu yang tahu tentang ghee ya, ghee itu dari apa? Ghee tulisannya G-H-E-E, telo, bahasanya telo. Itu kan lemak hewan, ya. Jadi lemak kayak sapi atau lemak kambing itu, ya, itu sebenarnya yang zaman dulu orang bikin untuk bikin nasi Arab, kalau orang nasi samin gitu, minyak samin itu kan dari lemak sebenarnya. Yang sekarang orang sebutnya ghee. Nah sekarang kita kan nggak pakai lemak itu, ya. Kalau Anda misalkan goreng sesuatu, kita pakainya minyak nabati, minyak sawit kan gitu. Ya, padahal kalau Anda mau tetap goreng, nah nih di sini dapat ilmunya. Kalau saya digoreng di grill aja. Ya di grill, misalkan tempe itu di grill nanti, kemudian di grill itu kan bukan pakai minyak yang banyak ya, Anda pakai satu wajan gitu, kemudian dikasih minyaknya. Nah, kita salah terus di situ. Salahnya apa? Biasanya malah pakai mentega kan. Mentega itu juga masuk lemak nabati karena dari sawit ya. Oke, kita goreng pakai minyak goreng. Minyak gorengnya sawit juga. Jadi akhirnya tubuh kita itu jadi lemot gitu loh, gara-gara kebanyakan lemak tadi itu. Ya. Nah, solusinya gimana? Ya salah satunya ganti lemak tadi itu ya dengan lemak yang sehat. Nah, biar kita belajarnya bareng-bareng. Nah, sekarang saya tanya lemak sehat itu apa lagi contohnya? Selain tadi, berarti lemak kambing itu bagus nggak bagus? Jadi kalau Anda makan sate kambing, sebenarnya jangan dibuang lemaknya, makan aja, tapi jangan banyak-banyak tentunya, karena kita butuh lemak itu. Kita ini kan lagi-lagi ketakutan dengan angka, nanti kalau kolesterol saya tinggi gimana, gitu kan? Padahal sebenarnya kolesterol kita tinggi itu bukan cuma gara-gara urusan itu doang. Orang yang katakanlah tiap hari makan gula, makan terigu, itu kan lama-lama jadi kolesterol juga, atau mungkin dia makan yang dari minyak-minyakan tadi itu ya, minyak-minyak dari nabati kayak begitu ya. Itu contohnya. Kemudian apalagi Bapak sekalian lemak-lemak yang kita bisa konsumsi di luar itu ya. Yang paling gampang sebenarnya adalah lemak yang Anda bisa dapatkan dari kelapa ya. Baik itu Anda makan kelapanya langsung ya, dimakan aja kelapanya ya, atau Anda makan kelapa yang sudah diparut atau minum santannya, itu lemak bagus ya. Pernah nyoba minum santan? Pernah kali ya, tapi bukan diminum, tapi dimakan sama daging. Namanya kan jadi gulai apa rendang gitu kan. Itu aslinya bagus ya. Jadi aslinya kayak santan gitu tuh ya. Mau jadi kelapanya, mau santannya ya, mau ada kelapa parutnya, itu lemak yang bagus. Dan, nah saya kasih tahu resepnya. Salah satu momok musim-musim kayak begini nih, gara-gara nafsu kita yang pengen apalagi kalau dingin gitu. Kalau dingin tuh bawahnya lapar gitu kan. Bahasa kita kan gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ketika kita makan, Bapak sekalian, makanan yang kita makan itu justru malah menimbulkan lapar yang lebih cepat. Ya, menimbulkan lapar yang lebih cepat. Apa yang menimbulkan lapar lebih cepat kalau kita makan? Jawabannya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat yang kita makan itu lebih cepat menimbulkan sensasi laparnya setelah kita mengkonsumsi dia, ya. Dan dia tidak bisa memberikan sinyal ya yang cukup signifikan katakanlah ke otak kita itu bahwa kita sudah kenyang. Nah pertanyaannya, terus caranya gimana supaya kita dapat kenyangnya lebih lama? Kan gitu, supaya nggak banyak makan tapi makannya berkualitas, ya. Maka jawabannya ada pada lemak tadi. Maka di musim-musim kayak begini nih Bapak Ibu sekalian, konsumsilah lemak lebih banyak ya, karena lemak itu mencegah kita salah satunya untuk banyak-banyak makan ya, terutama kalau kita mengasup karbohidrat lebih banyak ya, seperti itu
Itu contoh yang pertama. Contohnya apa lagi? Banyak. Zaitun ya, zaitun itu juga sama. Jadi sekarang kayak musim-musim kayak begini nih, biasanya zaitun itu saya nggak pernah tinggal kalau saya pribadi ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi ya, itu biasanya saya lihat pasti ada minyak yang mereka makan ya. Bahkan di daerah Mediterranean ya, seperti itu tuh menu minyak tuh nggak pernah lepas. Kalau Anda yang pernah lihat dokumenter film tentang orang-orang yang hidupnya 100 tahun gitu kan, kadang-kadang 90 tahun atau 100 tahun itu sehari rata-rata mereka bisa mengkonsumsi minyak zaitun itu 10 sendok makan sehari. Ya, jadi bapak-bapak nih yang pengen tulangnya bagus ya, kokoh, kuat, nanti umroh hajinya masih bisa normal jalan gitu kan. Nah, biasanya saya sarankan itu Anda coba rutinkan 3 nih aja dulu ya. Yang pertama itu apa? Minyak zaitun. Ibu-ibu juga sama sih, karena ibu-ibu ini sebenarnya wanita ya, ketika mereka sudah mulai masuk masa menopausnya, itu kan estrogennya turun. Nah, estrogen ini salah satu fungsinya adalah menjaga kepadatan tulang ya, dan menjaga elastisitas jantung. Itu fungsi estrogen ya. Makanya estrogen pada wanita, kalau Anda lihat sebenarnya wanita itu, coba lihat, kalau secara statistik wanita itu jarang kena penyakit jantung, jarang. Kenapa? Salah satunya berkat dari estrogen ini sebenarnya. Kalau mungkin bahasa kita, estrogen itu hormon apa? Kalau mungkin bahasa mudahnya hormon kasih sayang, hormon perempuan. Jadi kalau mau jantungnya sehat, kokohkanlah atau mintalah kepada Allah untuk kita ini menjadi orang yang penuh kasih sayang. Ada hubungannya nggak? Ada, dari apa yang saya pelajarin ya. Ya, kalau mau jantungnya sehat. Nah, itu ya wanita. Jadi misalkan 45 tahun atau mungkin 50 tahun mereka sudah mulai masuk menopause itu, maka biasanya tulangnya akan mulai keropos. Laki-laki juga sama. Laki-laki yang jarang berjemur ya, nggak kena matahari, bukan dijemur ya, berjemur, nggak kena cahaya matahari, nggak kena panas kayak begitu, maka testosteronnya akan turun ya. Nah, makanya ini salah satu yang biasa saya pakai atau saya sarankan kalau seandainya mau tulang itu lebih kuat dan kokoh, itu biasanya ada 3 yang saya sarankan. Yang pertama itu zaitun tadi tuh ya. Yang pertama, berapa banyak ya? Kalau sehari Anda bisa minum, jangan sekali glek gitu, nanti diare kita, dikit-dikit aja ya. Itu yang pertama, zaitun. Yang kedua, habatus sauda ya. Yang ketiga itu gamat ya. Gamat itu apa? Tripang, timun laut ya. Kalau Anda pergi daerah mana, Tuban itu ada kerupuknya, itu kerupuk gamat, daerah Surabaya itu hewan ya, antara hewan dan tumbuhan nggak tahu lah, pokoknya yang punya protein yang sangat tinggi ya. Satu lagi kalau mau ditambahkan baru sekalian, dengan Anda makan sup ya, pilihannya ada 2 sup. Sup pertama, sup yang berasal dari ikan yang hidup di air di liar ya, sungai liar atau di rawa seperti gabus, toman ya. Itu dibikin supnya, dagingnya dimakan sak-sak itu maksudnya sama kulitnya ya, sama kulitnya. Ada berapa tadi? Itu pilihan supnya. Tadi ada 3 macam kan, ada zaitun, ada habatus sauda, ada gamat. Satu lagi ini yang bisa pakai sup. Supnya bisa Anda dapatkan dari ikan-ikan yang bukan ikan ternak ya. Cari ikan yang hidup di alam ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini yang bagus ini ya. Jadi nanti musim-musim kayak begini nih ya, Anda bikin nanti pergi ke pasar ya. Saya di rumah sudah beli, cuma belum saya bikin. Tulang ya, tulang kambing boleh, tulang sapi boleh ya. Itu nanti Anda bikin supnya itu ya, sup tulang gitu loh ya, untuk ngambil kaldu tulangnya ya. Kalau bikin sup tulang ini kan nggak bisa cepat ya, dia mungkin butuh sekitar 6-8 jam. Jadi dari api kecil dimasukkan bumbu semua, nanti si tulangnya ini kalsiumnya, kaliumnya, magnesiumnya, semua mineral di situ itu masuk ke dalam air tadi, itu tercampur dengan bumbu-bumbu. Nah, itu Anda minum. Berapa banyak yang diminum? Kalau bisa sehari 100 cc, minum 100 cc. Tulangnya diapain? Ya, tulangnya buang aja. Ya, bisa dimakan tulangnya ya. Jadi tulangnya dibuang ya. Saya sudah punya, kemarin saya beli tulang kambing ya. Mau bikin sup tulangnya, kaldu tulang. Ini bisa juga dipakai buat orang-orang. Nah nih, jadi nanti jangan plain ya, jangan tawar, kasih bumbu di situ
ya, rempah apa, bawang putih, bawang merah, biasa lebih tahu lah yang masak di dapur itu. Itu. Nanti kalau nggak bikinnya agak banyak, nanti sisanya Anda bisa simpan di kulkas. Ini ya sangat baik juga untuk melancarkan BAB, ya, menguatkan lambung, ya, menguatkan fungsi pencernaan kita, termasuk juga jantung juga, ya, dari kalsium sampai ke otak, ya. Itu pilihannya. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama kan habas sauda, zaitun sama gamat, tambah dengan sup ini tadi. Atau kalau enggak, Anda bisa juga pakai kapsul-kapsul dari albumin. Ya, albumin itu bisa kita dapatkan bisa dari ikan-ikanan juga bisa, ya, gabus, toman gitu, atau mungkin yang lain juga bisa. Itu pakai juga buat tulang juga oke tuh, ya. Sebenarnya lu sekalian, Allah menciptakan berbagai macam produk-produk yang ada di sekitaran kita ini. Yang menariknya itu mereka itu, ya, bukan cuman sekedar sesuai dengan apa yang kita pahami secara letterlek begini. Saya jelasinnya. Anda tahu tomat kan? Tomat itu dalam tomat itu ada satu zat namanya likopen. Oke. Likopen itu apa? Likopen itu punya efek, dia seperti antioksidan lah ya. Dia punya efek anti kanker dalam tomat. Oke. Nah sekarang kalau saya tanya, misal nih ada ceritanya begini, ada seseorang yang kena prostat. Nah ini bapak-bapak nih kalau mau prostatnya sehat, biasanya saran saya 1 tomat sehari aja cukup. Ibu-ibu juga bisa makan itu, tapi cari tomat yang organik ya. Terus tomatnya jangan dikukus dengan api atau air mendidih gitu, jangan. Paling mudah ya, kata guru saya, itu dijemur aja di tengah hari. Jadi tengah hari nanti jam 12 itu Anda jemur 10 menit, 15 menit supaya dapat matahari, supaya zat-zat aktif dalam tomat itu keluar. Berarti kalau dikukus boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. 1 tomat 1 hari. Ya, satu tomat sebiji sehari. Nah, itu mau ditambahkan apa supaya tomat itu punya efek yang baik buat prostat atau mungkin buat perempuan nggak masalah juga. Nah itu biasa ditambahkan dengan 2 bahan lagi. Ya, bahan pertama itu adalah zaitun tadi itu, yang kedua Anda pakai bayam sedikit. Jadi tomatnya ada bayamnya, ada zaitunnya. Masukin dalam juga nggak apa-apa. Nah itu bisa Anda pakai ya. Jadi yang mau prostatnya bagus, testosteronnya bagus, itu resep sederhananya pakai tomat tadi itu ya. Jadi ada tomat, ada jemur atau Anda kukus dengan api yang jangan, atau mungkin jangan terlalu panas. Nanti dikasih zaitun, dikasih bayam ya, tambahin sedikit black pepper, oke. Ya, jadi tomatnya dibelah gitu kan, setelah dikukus, masukin daun bayam di situ, bayam ya, mungkin 2-3 lembar, kasih kasih minyak zaitun sedikit situ ya, kasih lada hitam sedikit ya, dimakan. Asam nggak? Kalau tomatnya organik biasanya enak rasanya ya, itu. Nah kembali ke likopen tadi itu ya. Maka bagus sekalian, likopen itu kalau saya tanya, misalkan ada orang dia akhirnya sembuh dari prostatnya dengan izin Allah, terus dia minum atau makan tomat, tapi tomat tadi jangan di blender ya, dimakan ya. Jadi mulai biasakan jangan semua tuh di blender, nanti enzim kita nggak kerja ya. Jadi buah-buahan juga jangan hobinya di blender, semua di blenderin ya, naik nanti gulanya ya. Sudahlah gulanya naik tanpa dikasih apapun, tambah gula lagi, tambah kental manis lagi, kombinasi yang sempurna untuk menyiapkan kita kena kencing manis. Terus ditanya 3 bulan, kok gula darah saya naik gitu kan? Minum apa? Makan minum jus buah tiap hari gitu loh. Ya seperti itu. Nah, tadi kembali ke likopen tadi itu, terus sekalian. Maka kalau ditanya, berarti orang itu kalau dia sembuh ya, istilah tentunya ya, dari prostatnya, misalkan penyakit prostatnya, setelah minum atau makan tomat, maka saya yakin Anda akan menjawab, oh itu karena likopennya, gitu. Karena kan kita tahu bahwa dalam tomat ada likopen kan, gitu kan pemahamannya. Padahal hasil bukan seperti itu ya. Dunia sekarang ini ya, dunia pengobatan ya sekarang ini kan cenderung masuk ke pemahaman namanya reduksionisme. Direduksi, dikurangi semua. Contoh begini biar Anda paham. Sebulan mungkin ada satu bahan anti nyeri namanya paracetamol, Anda pasti tahu. Sakit kepala itu kan. Nah, paracetamol ini Bapak sekalian, dia kan single compound ya, atau mungkin senyawa tunggal. Oke. Nah, dari mana resep atau formula
si paracetamol yang diketahui aslinya itu ada di bahan-bahan alam aslinya. Tapi di bahan-bahan alam mereka itu dalam bentuk kompleks compound. Jadi senyawanya kompleks. Oke. Nah, senyawa kompleks yang ada pada bahan-bahan alam ini ya, itu sama dunia farmasi modern saat ini itu dilihat senyawanya apa ya. Misalkan yang untuk anti nyeri, oh ternyata senyawanya misalkan istilah kita tuh A1, B1, C1 diambil dari situ. Ya, kemudian dibuat sintetiknya, jadikan namanya paracetamol. Sampai sini paham ya? Nah, paracetamol yang Anda makan itu kira-kira dosisnya atau miligramnya berapa? Standarnya kan rata-rata 500 miligram kan? Ya kan, sekali minum. Ya. Nah, itu senyawa aslinya ketika dia berada di dalam bahan alamnya itu kecil sekali, 0,00 sekian kata gitu, saya lupa lah berapa. Misalkan apakah dalam jahe itu ada anti nyerinya? Ada. Jahe itu punya anti nyeri, kunyit itu punya anti nyeri, bahkan serai juga kalau Anda buka data-data itu ada anti nyeri. Cuman dalam porsi yang kecil banget. Ya, dalam porsi yang kecil banget. Sehingga sebenarnya ada sebuah istilah kan orang bilang kalau minum herbal itu lama. Ya kan? Pernyataan ini buat saya bisa benar bisa enggak. Ya, bisa benar atau bisa juga tidak berlaku pada semua orang juga. Ya, kalau begini caranya. Ini ilmunya ya. Jadi ketika Anda minum jahe, kunyit, serai, lengkuas, apalagi itu kapulaga, bunga lawang, segala macam lah, kunyit putih, kunyit hitam, segala macam itu, mereka tuh ketika masuk badan kita, Lurus sekalian, aslinya tuh bukan cuman mentargetkan melakukan satu tindakan satu saja. Satu begini. Ketika Anda sakit kepala. Ya, Anda sakit kepala dan Anda sudah terbiasa makan atau minum herbal, ya. Artinya badan terjaga, makanan terjaga. Maka ketika Anda makan itu, Bapak sekalian, si herbal tadi itu dia membersihkan semua, menguatkan lagi yang mana nggak seimbang tuh dia kayak punya otak, mereka tadi itu. Ya. Si rimpang atau herbal atau rempah-rempah tadi itu dia dalam porsi yang tidak banyak kita makan juga kan. Ini diperbaiki, diseimbangkan segala macam kayak begitu. Nah, orang itu udah rutin makan nih, jangan kayak begitu si herbal atau dia makan sehat segala macam. Dan ketika dia sakit, ya ini kan udah stabil nih, pusing misalkan atau sakit kepala, dia makan lagi itu, nah dia nanti karena sudah stabil, maka dia bekerjanya itu akan menguatkan yang tidak seimbang di situ, sehingga nanti bisa jadi tubuh itu akan cepat keluar reaksinya. Kalau sebelumnya dia sudah makan dengan teratur, paham sampai sini ya? Contoh nih mungkin. Saya kemarin kapan hari, jadi gini, ketika Anda minum paracetamol, lagi pusing, lagi sakit kepala, minumlah gitu kan misalkan. Biasanya akan muncul reaksi habis itu, misalkan keringetan, lalu pusingnya hilang. Betul kan? Kan? Nah, itu reaksi yang muncul dari situ itu juga bisa Anda dapatkan kalau Anda makan herbal tadi sebenarnya. Apalagi dengan sebelumnya Anda sudah rutin. Ya, kayak kemarin saya cerita tuh sakit kepala, entah apalah cerita sakit kepala, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya bikinlah di rumah, bikin sendiri. Saya bikin jahenya agak banyak, mungkin sekitar berapa jempol itu saya ambil itu, ya jahe mungkin 3 atau 4 gitu. Kemudian kunyitnya saya ambil sedikit, cuma dua telunjuk gitu. Saya ambil, jadi banyakkan jahenya, ya saya godok sebentar, kemudian saya kasih lada hitam. Saya minum itu. Sebentar keluar keringat, alhamdulillah akhirnya hilanglah pusingnya. Ya begitu. Nah. Tadi yang saya cerita tentang silikopen atau paracetamol tadi itu, jadi sebenarnya dia tuh anti nyeri dalam mereka itu ada, cuman dalam jumlah kecil. Makanya kenapa saya mengajak Anda tuh hidup sehat, sehingga apa? Nanti kalau seandainya ya qadarullah kita harus sakit, dan manusia kan nggak mungkin lepas dari sakit gitu kan. Mereka ini yang bahan-bahan alami yang kita makan ini, Bapak sekalian, itu cepat bekerjanya ke tubuh kita karena kita sudah beradaptasi dengan itu sebenarnya. Ya, beda dengan ketika ada orang yang dia nggak terbiasa, makannya nggak bener, ya jarang minum rimpang, jarang minum herbal apa segala macam. Ketika sakit, ya nggak bisa secepat itu juga gitu loh. Ya, jadi pernyataan tadi itu kan bisa dipahami ya, bahwa pada satu orang mungkin benar, tapi bagi orang lain belum tentu benar gitu loh. Ya, itu kuncinya sebenarnya. Makanya ketika seorang itu mulai menjaga badannya, ya dengan mengkonsumsi makanan yang baik, ya tahu yang lemak yang dimakan itu lemak yang sehat, kayak gitu, maka dia akan mengembalikan keseimbangan tadi itu aja. Ya contoh, saya mau kasih tunjuk sesuatu.
Nah ini kan ada madu. Madu ini bapak sekalian, ya ini saya kalau lagi pas musim-musim kayak begini, saya biasa dikirimin sama rekan saya itu madu dari berbagai nektar. Kemarin saya dikasih ini madu kayu putih dari bunga dari pohon kayu putih, ya kayu putih. Ada juga madu sangket, ada madu apa lagi kemarin tuh, madu podang dari mangga itu. Nah madu ini bapak sekalian, kalau kita baca di literasinya, ya ketika ada seseorang laki-laki yang mengalami masalah ketakseimbangan, katakanlah testosteron mungkin, ya baik itu mungkin umumnya turun, ya umumnya turun, atau wanita yang mengalami ketakseimbangan estrogen, maka madu ini mengembalikan keseimbangan dua-duanya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ke kita ini, ya baik laki atau perempuan, dia akan benerin gitu. Makanya saya bilang seperti punya otak gitu mereka itu. Jadi kalau Anda mengkonsumsi rutin madu, ya maka kerjanya dia aslinya itu mengembalikan keseimbangan sel-sel tubuh kita itu, atau organ atau mungkin metabolisme yang ada. Ya, itu fungsi madu. Maka kalau ini dikombinasikan dengan yang lain itu jauh lebih powerful. Kenapa? Karena madu boleh dibilang superfood. Makanya kalau misalkan kayak saya lagi pengen dapat badan lebih kuat gitu misalkan, itu saya bisa campurin dia ini sama lemak. Paling gampang kira-kira apa? Saya bawa apa kira-kira? Paling gampang ini alpukat. Ini alpukat, ada tulisannya ini. Ini alpukat jenis terbaik di Indonesia. Namanya bukan apa, kalau kita tahunya cuma mentoknya mentega doang kan. Ini bukan, namanya cengko. Cengko. Ini rasanya Bu, kalau Anda makan pulen padet. Jadi kalau Anda sudah makan alpukat ini, rasa alpukat yang dijual di toko buah biasa udah nggak masuk lagi di lidah Anda. Makanya saya kalau makan alpukat yang juga sama, itu lihat tuh kuning. Ini bukan mentega, di atasnya mentega. Kemarin saya dikasih ini satu, baru trial di kebun. Satu lagi bentuknya itu dia spiral kayak gini lah bentuknya itu. Itu makannya nggak usah itu jadi ngebelah kayak gini lah bentuknya itu. Depannya itu kecil, belakangnya panjang. Tapi kalau dimakan kayak dipotong kayak kita makan lemper. Dikupas gitu kan, kulitnya itu tipis banget. Itu padatnya minta ampun. Pulet masuk ke badan itu. Nah itu yang benar, ya bukan yang. Jadi kalau kita udah tahu rasa buah yang asli itu, ya itu masya Allah. Ternyata tidak sehoror yang kita bayangkan. Contoh ya, saya dapat satu kali itu makan buncis biasa, tapi memang dibudidayakan gitu ya, budidayakan dengan probiotik dan pupuk-pupuk yang sangat baik ya. Itu saya dari pohon itu saya makan manis buncisnya. Ya. Sama juga dengan kemarin saya masuk ke kandang kambing, domba dorper. Saya masuk tempat itu Bapak sekalian, itu domba nggak ada bau-bau. Bahkan yang saya dapatkan lebih bau kandangnya itu, bau kayunya daripada dombanya. Ya, terus saya masuk lagi dengan beberapa teman gitu kan ke tempat penumpukan kotorannya si domba itu. Nggak ada bau sama sekali. Nggak ada bau sama sekali. Kencingnya nggak bau, kotorannya nggak bau, kandangnya nggak bau, dan dombanya lucu-lucu gitu. Ya. Terus kita makan itu dagingnya, Allahu Akbar. Susah dibayangkan rasanya, enak sekali. Ya. Nah, domba itu ya salah satunya kan kalau disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad Tibun Nabawi Ibnu Qayyim itu kan ekornya kambing atau domba itu kan bisa dipakai untuk orang sakit pinggang. Cuman saya belum tahu caranya gimana. Ya, katanya begitu. Tapi secara umum ya, domba itu kalau Anda dana nganggur, peliharalah domba atau kambing. Karena berkah. Kenapa berkah? Karena Nabi bilang dagingnya, kulitnya, susunya, semuanya berkah. Yang memelihara pun berkah. Bahkan disebutkan yang melihara kambing atau domba itu nanti orang itu akan lembut jiwanya. Gitu lah. Jadi berkah-berkah itu kita coba makan itu. Ya. Bahkan beberapa waktu lalu saya lihat ada satu video seorang profesor di Amerika. Ini ada yang mau ambil. Jangan semua. Yang gede buat Pak Haiban. Ini sama madunya.
Rezekinya baik. Jazakallah khairan. Ini nih Pak, saya udah bawa sendoknya. Nah, kan? Baik benar kan? Nih, Pak Iman cobain makan. Ceritain rasanya kayak apa. Kita coba dicampur sama itu. Ibu-ibu mau? Ini gimana cara ngasihnya? Iya, jadi madunya itu dituangkan ke situ. Ada semutnya ya? Apa tuh? Gak apa-apa, ambil aja. Sebentar Pak, itu belum dibuka. Jadi kalau cara saya makan alpukat biasanya itu kenyang Pak Bu ya. Ini kan kayak begini nih. Anda kerokin aja, kerok gitu semua. Lalu madunya dicampurin. Biar masuk TV dong. Oh, iya, biar masuk TV. Iya. Saya Bersyukur hari ini saya nggak jadi puasa. dapat alpukat ternyata. Aduh, saya pelan-pelan sengaja biar pada ngiri. Mau? Bismillah. Enak banget. Tuh. Jadi aslinya kalau buah itu benar, anak tuh suka buah aslinya. Karena buah itu kan makan orang di surga. Gitu. Pak, rasanya gimana Pak sama alpukat biasa? Jadi mertuanya lewat. Mertua aja lewat. Nggak lihat mertuanya. Ada yang mau? Mau? Nih, Bu. Nih satu. Tapi tidak tahu cara makan dari sendoknya, maaf. Nah Bapak, itu kasih anu Pak Iman. Kasih Bapak itu anunya. Madunya. Madunya ada Pak? Ada Bu. Komplit Bu. Ya. Kalau dulu saya masak nasi goreng, Pak. Nanti makannya sampai ke ijo-ijonya. Ya. Makannya sampai ke ijo-ijonya. Mau nih kenyal. Aduh. Kulitnya aslinya bisa, cuman kita nggak lazim. Ya, kayak kemarin saya dikirimi mangga. Mangga itu namanya mangga podang. Nah, mangga podang itu baru sekalian manisnya masya Allah ya, mirip sama mangga gedong gincu. Terus saya mikir, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menciptakan apa? Menciptakan kulit itu sebenarnya mereka itu masih penuh dengan enzim dan antioksidan juga sebenarnya. Ya, makanya kalau Anda nanti bikin rimpang kunyit jahe itu kulitnya jangan dibuang sebenarnya. Enak. Tapi nanti lidah Anda akan terobrak-abrik rasanya dibandingkan dengan yang biasa. Karena ini mangga juara satu, alpukat juara satu itu. Ya. Jadi kulit itu sekalian, akhirnya saya cobain makan. Dan ternyata emang rasanya itu ketir, agak sedikit pahit, tapi sebenarnya itulah penawarnya dia. Ya, sama kayak kalau kita ngebahas duren. Duren itu kan ada bagian putihnya kan, tempat dudukan duren itu kan. Nah, duren itu atau kulit duren yang bagian putih itu, kalau sudah makanan ribut ya. Enak banget ya. Itu madunya dari pohon kayu putih. Jarang ada ya, kalau pas musim aja. Belinya di mana, Ustaz? Nggak dijual, memang barangnya nggak ada. Nah, jadi sekalian duren tadi itu ya. Bagus nggak makan duren? Bagus. Tapi ingat, dia gulanya kan tinggi. Oh banyak Pak, kalau manfaat dibilang dia melancarkan pencernaan, iya. Cuman masalah kita zaman sekarang kan melancarkan pencernaan, dia sebenarnya banyak protein antioksidannya juga. Cuman kita kan durian yang dimakan sudah kadang-kadang nggak bener, dikarbitin gitu ya. Kemudian rasanya juga sudah tidak asik lagi ya. Aslinya durian itu yang kalau Anda penggemar durian ya, itu kan ada berbagai macam rasa. Ada pahit, ada agak-agak manis, ya, gitu kan? Nah, saya nggak mau duriannya, tapi durian itu bagus kalau lagi Anda sedang tidak bahagia, makanlah durian.
Kenapa? Gulanya bagus, bikin bahagia. Saja yang berlebihan aja. Nah, yang saya bahas itu adalah, yang saya mau bahas itu adalah kulit putihnya itu. Ya, yang biasa kita pakai kalau kita makan durian, kita minum pakai itu kan. Kita minum pakai kulitnya itu kan. Fungsinya apa? Udah tahu. Dan memang percaya nggak percaya, kalau saya percaya aja ya. Kalau tangan kita bawa durian dicuci pakai itu hilang nggak Boy? Hilang Pak. Jadi Anda kalau makan durian kan bau tangan kan, nah, lepas itu Anda gosokin tangan Anda ke situ, maka bau tangannya kan hilang. Nah itu yang pertama. Udah gitu kalau Anda minum dari bagian putihnya durian itu kan juga apa namanya, nggak begah kita habis itu. Betul kan? Nah, rahasianya sebenarnya kalau Anda yang gini, tahu sabun cuci tangan? Nah, tahu lah. Ya, sabun cuci tangan itu dia kan kalau kita ada minyak-minyak apa bekas apa gitu kan, kita cuci pakai itu, ya, lepas itu hilanglah dia punya minyak tuh. Nah, kenapa? Karena ada bahan di sabun itu yang kita sebut dengan saponin. Saponin. Nah, saponin itu dia menghilangkan lemak. Oke, sampai sini ya. Nah, kulit durian bagian putih itu ada saponinnya. Sampai sini paham ya? Makanya ketika Anda minum dan cuci tangan dari situ hilang baunya. Ya, makanya kalau makan durian nggak apa-apa, tapi nyamannya banyak pasalnya karena memang gulanya tinggi banget, sama kayak minum air tebu. Kalau saya minum air tebu tuh ngantuk saya. Gulanya kan tinggi banget. Ya, jadi kalau minum air tebu bagus. Bahkan dalam air tebu itu yang pernah saya posting itu subhanallah ya, ada bahan buat diabetes. Ya, buat memperbaiki diabetes atau kencing manis. Kan nggak logis kan? Kalau kita kan manis. Nah, manis yang masih pada tahap aslinya sebenarnya nggak masalah. Contoh mungkin, kalau kita bicara kurma itu kan 75%-nya adalah gula. Tapi kalau Anda baca datanya, justru malah gula yang ada pada kurma itu bisa dipakai untuk memperbaiki ya bahasa keseimbangan gula orang kena diabetes. Kenapa? Sepanjang dia, ini ilmunya, sepanjang dia masih ada di komplek compoundnya atau senyawa kompleknya, aman insya Allah. Ya, sama kayak tadi saya cerita likopen pada tomat tadi. Jadi kalau jawaban kita pakai bahasa teori compound atau senyawa komplek, maka kalau ada orang kena prostat, ya, lalu dia makan tomat, bukan likopennya itu yang memperbaiki atau mengobati dia, bukan, tapi tomatnya secara utuh. Sampai sini paham ya? Tomatnya secara utuh. Ya makanya ada istilah kita makan sesuatu tuh whole food, makanlah seutuhnya. Ya. Jadi Allah menciptakan mereka ini, bahkan kulit karena lihat kiwi itu kan ada bulu-bulu halusnya itu ya. Itu kulitnya aja kalau Anda buka datanya itu masih tinggi antioksidannya. Kulitnya coba. Ya, kulitnya itu. Jadi meskipun beberapa kan kalau makan itu kan berarti kita bagus dong makan kiwi pakai kulitnya gitu kan. Ya kita nggak biasa, nanti malah gatel gitu kan. Tapi aslinya kalau mau makan itu secara utuh ya dimakan sak kulitnya. Harusnya aslinya kayak begitu ya. Cuman tadi ya berarti kalau durian dimakan sama kulitnya ya enggak juga gitulah ya. Jadi nanti kalau bikin rimpang ya, jahe, kunyit, apa segala macam itu nggak usah dikupas ya, nggak usah dikupas. Jadi Anda cuci bersih aja. Saya tuh kadang-kadang gini loh, kita itu kan ketakutan luar biasa sama bakteri kan. Kuman, bahasa kita kan kuman. Gini, Anda beli sayur, oke, di pasar, taruhlah di pinggir-pinggir tempat lapak-lapak bapak-bapak ibu-ibu yang jual sayur itu. Pulang ke rumah, kemudian bahasa kita cuci dengan air bersih kan gitu kan. Apa bersih air kita itu? Anda tahu air keran itu ya, sebagian kita kan ada yang pakai pam, ada yang pakai air sumur atau air tanah gitu kan. Air tanah itu kan banyak bakterinya. Dicuci pakai itu kira-kira makin banyak nggak bakterinya? Makin banyak ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut juga sama mereka. Cuman akhirnya apa? Karena kita tidak suuzon. Nah itu aja sebenarnya. Kita nggak suuzon. Jadi akhirnya dicuci. Misalkan saya kadang-kadang mikir ya, saya beli rujak. Kadang-kadang kan beli rujak. Bukan kadang-kadang, sering beli rujak. Lalu saya ngeliat lah si abang itu potong kan. Dia pakai pisau, pegang pisau, habis itu pegang duit, pegang apa gitu kan. Yang muncul apa? Suuzon kan? Curiga kan? Ini nggak bersih nih gitu kan. Kalau itu langsung muncul, ya sebaiknya jangan langsung Anda makan itu benda.
dia bisa bereaksi. Makanya kalau Anda lihat yang di video-video perindapan itu, ya kan, itu mereka nggak ada mencret-mencretnya makan itu kan, nggak ada di hari-harinya. Kenapa? Mereka sudah bersilaturahim, sudah berukhuwah antara bakteri yang buat sama yang makan. Nah, kita belum. Kalau belum, jangan. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda MCU belum siap iman, belum siap mental, saya MCU. Ini poinnya. Sama juga dengan makanan. Sehingga nanti apa? Ketika Anda beli rujak, yang Anda makan tuh buah secara fisik, tapi yang lebih banyak justru malah suuzonnya. Sehingga nanti apa? Ketika rujak itu makan, selama ini saya makan rujak baik-baik saja. Kok tiba-tiba makan rujak sakit perut saya? Karena ada suuzon di situ, bereaksi dia. Begitulah orang lebih ilustrasinya. Padahal sama gitu loh. Anda cuci di rumah, cucinya tuh buat ngilangin apa? Suuzonnya. Paham ya? Cucinya tuh buat ngilangin suuzonnya sebenarnya. Itu. Padahal kan airnya gak bersih juga, apalagi air tanah. Mana mungkin bersih kayak begitu kan? Hatta itu air pam sekalipun yang kata sudah dikasih klorin kan lewat pipa juga. Akhirnya kebanyakan yang kita makan itu Bapak sekalian bukan benda fisik, tapi yang kita makan itu emosi. Gitu loh. Contoh nih. Tadi kan saya bawain madu tuh. Pak Haiban minum madunya, makan madunya, bapak juga makan, ibu-ibu makan. Ada orang mungkin bisa jadi cuma 1 sendok teh madu dia minum, gitu kan, dia makan, dia minum, tiba-tiba gula darahnya naik. Naik itu nggak tanggung-tanggung misalkan. Apa sebab? Masa 1 sendok teh sampai gula darah naik segitu tinggi? Kira-kira apa? Itu udah mulai paham ya. Jadi yang dia makan fisiknya itu madu 1 sendok teh. Tapi yang lebih banyak adalah mungkin suuzonnya sekilo. Nah gitu loh. Banyak orang saya sakitnya begitu kan. Sakit badannya gara-gara apa? Overthinking. Saya itu kadang-kadang lagi mikir nih sekarang ini. Kan menjelang pemilu. Kira-kira akan ada penyakit-penyakit yang mulai muncul nggak nanti berkaitan dengan pemilu nanti? Pasti ada. Orang saya baca kemarin salah satu kabupaten menyiapkan satu bangsal khusus stroke dan apalah penyakit jantung. Orang gara-gara kayak begini kan akhirnya sama, curiga, buruk sangka, nggak tenang, merasa paling benar, terus kayak begitu. Sama juga dengan orang yang mengidola-idolakan artis-artis ini itu segala macam, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sakit kan jiwanya, apalagi kehantam itu. Ya, makanya kalau kata guru saya, kalau Anda makan, jadi dia bilang begini. Kalau kamu makan sesuatu, kata dia, makanlah dengan hati tenang, riang, gembira, dan bahagia, dan jangan ada curiga di antara kalian. Kata dia gitu. Jadi kalau Anda, itu sebenarnya kaidah hadis sebenarnya, ya. Cuman dalam bahasa kita, Nabi itu kalau suka makanan dipuji nggak? Enggak. Coba lihat hadisnya. Nabi itu kalau suka dengan makanan, Nabi nggak puji makanan itu. Kalau nggak suka, beliau caci nggak? Enggak, beliau tinggalkan. Itu kan kaidah sebenarnya. Jadi dokter membolehkan kami makan gorengan, kan gitu kan bahasanya kan? Cilok gitu kan? Saya udah ceritain ini di beberapa kajian saya. Saya mau cerita lagi sekarang di sini tentang kisah cilok Zaidul Akbar. Alkisahnya begini. Suatu hari saya pergi sama teman. Ya safar lah, cukup jauh lah, naik mobil segala macam. Terus dia, semoga dia tidak menonton acara ini. Dia bilang begini, dok, nanti kita mampir ke keajaiban dunia setelah Gunung Bromo, dia bilang. Ya, iyain aja kan. Exit kita tol kan, saya nggak usah sebutkan di mana tempatnya, nanti Anda pergi pula. Gila, exit tol itu. Set gitu kan, mampir mobil itu kan. Apa coba? Warung bakso. Keajaiban dunianya. Oke, saya ikutin gitu kan. Kita ada berapa orang? Kita 6 atau 7 orang gitu. Oke lah, saya judulnya menghormati teman. Sudahlah, saya makan bakso. Di sini kata dia, paling enak itu ciloknya. Kata dia gitu kan. Oke, saya lihatnya gerobak itu, gerobak kayak gerobak bakso tapi gede gitu kan. Dari di etalase kacanya itu penuh dengan cilok. Penuh dengan cilok. Otak seuzon saya sudah langsung berjalan. Gitu kan? Sebentar. Saya pengen tahu dia ngambilnya pakai apa. Dia ngambil cilok itu kan dimasukkan ke dalam dandang itu kan. Pakai apa? Alhamdulillah hilang satu suuzon. Ternyata dia masih pakai sarung tangan. Dia ambil itu kan. Ambillah, cemplungin ke dalam dandang itu. Dimakanlah kan sama dia kan. Terus dia bilang, ini dia bilang dengan gaya endorse-nya dia kan. Paling enak pakai sausnya ini. Itu saus yang warnanya kayak lipstick gitu loh.
merah meriah itu, dia makan begitu kan, ambil mangkok gitu kan, lepas itu dia ambil masukin saus itu, terus dia kasih cabai. Saya makan bakso kan, makan baksonya aja, oke saya makan bakso. Akhirnya cilok itu saya coba, tapi saya tidak pakai saus tadi itu, karena sudah sangat berlimpah suuzon saya sama saus itu, saya nggak mau. Ambillah saya cilok itu, saya coba makan pakai cabai biasa di bakso itu kan. Mereka makan dengan gaya dia kan, karena dia memang orang sudah keliling dunia mana-mana, yang makanan segala macam dunia dia paham makanan, jadi dia tahu banget cara mengendorse makanan ini dengan bahasa Perancisnya dia ngomong gitu kan, apalah gitu kan, saya lupa. Makanlah dia, banyak kali dia makan kan. Terus akhirnya itu 6 orang ya, kita makan bakso itu berarti ada 6 mangkok apa 7 mangkok gitu, ada satu nambah 2 pula teman saya itu. Keluarlah kita, saya tanya sama dia kan, bayar berapa tadi? Itulah dahsyatnya keajaiban berikutnya, cuma 68.000 dia bilang. Sebentar 68.000 6 mangkok cilok segitu banyak, sebentar, langsung otak saya bekerja, dari apa itu bahannya? Dari apa itu bahannya gitu kan? Subhanallah. Akhirnya saya mencoba menghusnuzonkan itu. Oh alah, mungkin dia pakai sagu kan cilok itu kan aci kan, sagu kan. Dia pakai air yang banyak, kaldu lah gitu kan, sehingga mahal, cuma 68.000, semurah itu kan, masuk akal juga sama saya kan. Takut pula saya pikir nanti makan bakso apa aja tadi, bakso tikus kan apa. Saya coba tenangkan diri dan ternyata Allah jawab, bentar kayaknya jenengan perlu tanya lagi itu salah bayar atau gimana. Benar dia bilang gitu kan, 68.000. Akhirnya habis sholat zuhur apa asar gitu, dia balik lagi, ternyata emang kurang 100.000. Alhamdulillah. Hai kau ini dapat gak kebayang saya makan kayak begitu. Itu kan di daerah Pasuruan masalahnya. Pergilah kita ke Malang, naik mobil itu kan, sampai di Malang ternyata suuzonnya sudah mulai bekerja. Di mobil itu saya mulai keluar keringat dingin muka saya pucat, terutama ketika sudah sampai di Malang. Saya bilang sebentar, saya mau ke minimarket dulu, saya bilang saya kayaknya perlu beli sesuatu untuk hilangkan ini, saya bilang, karena muka saya udah pucat, bibir saya pucat, keluar keringat dingin gitu kan. Subhanallah. Pergilah saya masuk ke dalam minimarket itu, belilah kayu putih apa segala macam, dan ada obat lah, akhirnya saya beli juga kan obat, pusingnya minta ampun. Keluar minimarket itu jackpot, muntah, habis semua, alhamdulillah. Muntah jadi-jadinya di luar minimarket itu. Tapi yang terjadi itu cilok mahal. Kamu tahu kenapa mahal? Karena malam itu kita ada flight. Kita tuh di Malang jam 6:30. Malam itu ada flight jam 8 dari Surabaya. Kan Malang Surabaya lumayan kan, 1 jam 1,5 jam kan. Sebenarnya saya nggak kuat. Akhirnya itu tiket udah check-in pula. Akhirnya hanguslah tiket tuh. Cilok mahal. Ya, jadi jangan coba-coba kalau sudah biasa dengan yang baik-baik. Gitulah ceritanya ya. Jadi kalau Anda mau makan aja, jangan tanya jelu akbar. Ya, karena kan orang kan, saya tuh kalau pengen makan yang nggak sehat-sehat tuh ingat wajah Dr. Zaitun. Nggak usah, makan aja. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita butuh patogen memang. Ya, butuh patogen. Berarti Anda saya tanya kan, dokter makan mie juga? Makan. Kalau memang saya lagi pengen, makan aja. Tapi mie yang agak berkualitas sedikit lah. Ya. Tapi kalau saya sudah makan mie biasanya bawang bombaynya setengah atau 1. Daun bawangnya 3 batang. Terus saya kasih cabai, saya kasih bawang putih, saya kasih bawang merah, saya potong-potong. Telurnya itu biasanya 2 atau 3. Jadi itu sayur yang ada mie-nya, bukan mie yang ada sayurnya. Bayangin. Akhirnya saya makan telurnya dulu kan. Kita pintar-pintar sama setan, selalu ngodain kita terus kan. Saya makan sayurnya dulu, saya makan telurnya dulu segala macam. Akhirnya mie-nya makannya sedikit, aman kita. Ya, jangan digodain terus sama dia urusan makanan. Karena urusan makanan ini kan berat. Bapak moyang kita kan diturunkan dari surga gara-gara makanan kan. Nah itu maksudnya. Baik, jadi itu lemak ya. Kita kembali sini. Jadi kompleks kompon. Jadi bahasa whole food itu ya, tadi saya ceritain itu sebenarnya
makan aja ya, makan aja, menyesuaikan, terutama kayak misalkan lagi musim dingin ya, Anda perbanyaklah makanan-makanan yang, atau musim panas kemarin kan tuh sempat panas banget tuh yang saya cerita kemarin itu kan, kita perlu sedikit mendinginkan badan kita. Gak cukup kadang-kadang dengan cuman sekedar minum air, jadi perlu bahan yang memang sifatnya dingin ya. Contoh mungkin saya cerita kemarin itu ada lidah buaya, ada selasi, ada apa tuh namanya rumput laut, itu kan mendinginkan itu. Jadi nanti kalau sekarang kan lagi musimnya itu musim sudah mulai dingin. Tapi kalau kemarin musim panas itu, kalau Anda misalkan minum air kelapa misalkan, maka air kelapanya itu campurin rumput laut, lidah buaya, selasi, campurin madu. Ya. Itu udah paket komplit terus sekalian. Paket komplit itu apa? Dalam air kelapa itu ada bakterinya aslinya. Makanya jangan dibunuh bakterinya dengan dibakar. Paham ya? Jadi banyak orang kan minum air kelapa yang dibakar itu ya. Setahu saya matilah bakterinya, apalagi kan panasnya minta ampun itu. Sampai gosong kan dia punya kulit itu kan. Gitu. Ya. Nah, tadi contohnya. Atau mungkin kayak lagi musim-musim sekarang penghujan begini ya. Maka yang perlu Anda tadi kurangkan supaya rasa lapar itu tidak terlalu banyak, maka lemak masukin. Ya. Jadi alpukat itu lemak sebenarnya, kelapa itu lemak, apalagi misalkan lemak-lemak hewan ya, itu juga bagus ya. Supaya ada sensasi kenyang dari situ, karena makan lemak itu bisa bikin kenyang. Terus juga rimpang-rimpangan yang Anda konsumsi nanti itu rimpang-rimpangan ini sifatnya menyesuaikan ya. Misalkan kayak musim panas, musim dingin, musim hujan kayak begini. Maka Anda komposisinya Anda cari rimpang yang hangat atau panas, tambahkan sedikit dengan rimpang yang sifatnya dingin. Contohnya yang panas apa? Jahe, lengkuas, serai, itu kan panas tuh. Rempah sebagian besar tuh panas, sebagian besar. Nah, masukkan di situ rimpang yang sifatnya dingin. Contoh yang paling gampang ya kunyit itu dingin kalau saya. Jadi nanti kayak saya bikin tadi itu, lagi pas pusing misalkan, nah rimpang panas tuh. Ya, jahe ya, Anda bisa pakai jahe, kemudian campurkan serai sedikit, kunyitnya sedikit aja, nanti dia jadi panas. Terutama Anda minumlah itu pada saat cuaca atau kitanya sedang dalam keadaan low kita tuh di dua sebenarnya. Low yang pertama rendah ya, rendah kita yang pertama itu ada di waktu kita bangun tidur ya, low tuh yang pertama. Yang kedua, low yang kedua itu pada saat kita mau tidur, bangun tidur sama tidur tuh low tuh dulunya. Makanya sebabnya kalau Anda mau badannya fit di pagi hari, jangan banyak makan. Kalau saya penganut mazhab yang pagi-pagi jangan banyak sarapan. Kalaupun sarapan, carilah sarapan yang kira-kira bisa mempertahankan rasa kenyang itu lama. Paling gampang protein. Jadi para penggemar misalkan nasi uduk, nasi kuning, nah ini saya ajarin caranya. Kalau mau badannya atau mungkin matanya nggak lemot, nggak ngantuk misalkan setelah sarapan itu, maka caranya gimana? Nasinya jangan banyak. Berarti dibanyakin apanya? Iya bener. Nasinya berapa sendok? 2 sendok aja lah. Ya. Timunnya dibanyakin. Apa lagi? Telurnya dibanyakin. Apa tempe ya? Oseng tempe itu, nah itu dibanyakin sehingga nanti nggak banyak karbo masuk. Yang paling bagus, bukan paling bagus. Salah satu teori yang lain juga menyatakan bahwa pagi ya, growth hormone kita itu masih cukup tinggi, sisa dari semalam. Growth hormone itu adalah hormon reparasi, kita jadi paling gampang. Hormon perbaikan. Nah, dia bisa bekerja kalau tubuh kita tidak ada makanan. Makanya growth hormone itu Allah munculkannya kapan? Malam, ketika tidur. Kan nggak makan kita. Dia secara urutan munculnya atau mungkin naiknya kandungannya dia itu di malam. Ya, ada lagi teori mengatakan makanya pagi-pagi itu jangan banyak makan. Tapi sedikit bicara konspirasi. Ada tahu American breakfast? Anggaplah tahu. American breakfast isinya apa? Gak ada sehat-sehatnya sebenarnya. Kalau Anda yang buka, itu gara-gara ada yang mau dijual di situ. Jualan apa dia? Sereal salah satunya. Ya, kalau kita buka data-data. Jadi sebenarnya Islam itu sudah memberikan pedoman yang sangat baik ya. Terutama kalaulah misalkan kaitannya dengan makanan, ada aturannya semua ya, karena makanan itu menjadi bab yang dibahas secara khusus di Al-Quran. Bahkan di surga saja, itu sekalian, itu disebutkan jenis-jenis makanan dan minumannya ya.
Makanya lagi-lagi saya sampaikan, ketika kita mengkonsumsi madu, ketika kita mengkonsumsi habatus sauda, kita mengkonsumsi zaitun, kita mengkonsumsi apa lagi itu, macam-macam lah, semua yang disebutkan secara hadis itu, ya, kita lebih fokus ke mananya, ke kandungannya, khasiatnya, isinya apa, segala macam. Kita lupa dengan satu hal yang justru menjadi kunci utamanya, yaitu apa? Keberkahan. Keberkahan itu yang bahkan sekarang itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit hatinya kita. Orang nggak berani minum madu gara-gara suzon. Sekian lama dia mikir nggak ada yang benar madu. Padahal bisa dicari madu yang benar gitu loh. Zaitun juga sama. Al-Quran menyebutkan, Nabi melakukan. Kambing juga sama. Semua difitnah coba. Kambing itu difitnah kan? Coba lihat. Anda buka di datanya. Antara ya, kalau kita bicara grass fed milk, susu sapi. Ya, susu sapi yang sapinya itu makan rumput dan dia berkeliaran di rumput, kita sebutnya grass fed milk, ya. Nah, kalau Anda punya susu itu, compare-nya sama susu kambing, sebenarnya kalau saya lihat, setahu saya based on datanya kalau nggak salah, itu bagusan kambing sebenarnya, susu kambing. Cuman kambingnya semua disampaikan, dagingnya dibilangin penyebab kolesterol, susunya orang nggak berani minum, gitu-gitu aja. Sama lah kayak cerita madu. Padahal lagi-lagi sampaikan, kalau kita bicara keberkahan itu berarti Masya Allah ya, air zam-zam aja ya, kalau kita tahu kalau kita yakini keberkahannya bisa banyak menyelesaikan masalah, banyak sekali ya. Madu juga sama, karena memang kerjanya mereka ini tuh bukan cuma sekedar tadi ya, madu tuh punya antioksidan, berarti cocok buat orang ini, enggak gitu kerjanya. Fungsi sebenarnya dia itu adalah menyeimbangkan ya. Jadi Anda minum madu, zaitun, habatus sauda itu sebenarnya bukan cuma sekedar letter luck-nya bahwa ini kandungannya, enggak, jauh lebih besar dari itu sebabnya. Ini saya kasih tahu. Herbal itu atau rimpang ya misalkan ya, itu sebenarnya contoh mungkin kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rimpangnya sama, jenisnya sama, tapi kerjanya itu luas banget. Untuk asam urat bisa pakai ini nggak? Bisa. Untuk kolesterol bisa nggak? Bisa. Jadi itu satu tumbuhan itu dia punya banyak manfaat kandungan, sehingga dengan berbagai macam penyakit ya, itu kadang-kadang cukup satu saja dengan memperbaiki makanan dia bisa kembali normal ya. Itu yang banyak orang tidak paham, sehingga gara-gara apa? Gara-gara pemahaman kita itu sekarang cenderung kepada apa? Reduksionisme. Itu masalahnya kita sekarang. Jadi lihat kunyit, yang dilihat rahim kering kan gitu, lihat jahe macam-macam lah gitu kan. Jadi akhirnya yang muncul ketakutan, suzon, ya, buruk sangka, curiga, kayak begitu lah. Jadi sayang, akhirnya mereka tuh tidak bisa berperan sebagaimana mestinya. Kurma juga sama. Kurma itu kan bahkan lihat ya, subhanallah ya, kurma itu hidupnya kita itu dilambangkan Nabi kayak pohon kurma. Artinya kalau sudah berkahnya kayak begitu, buahnya, pelepahnya, batangnya, akarnya, itu semua pasti punya manfaat. Itu maksudnya ya. Cuma lagi-lagi peradaban angka saat ini tuh yang membuat kita tuh begitu luar biasa, semua tuh di logika. Kalau mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua di logika, semua dipertanyakan dengan kadar ilmu kita yang terbatas. Sayang akhirnya. Nah, sebagai penutup ya, saya mau cerita ini supaya kita tuh jangan terlalu mengagung-agungkan data ya, kita lupa dengan keberkahannya ya. Kisah Jabir ya radhiyallahu anhu di perang Khandaq, saya kira mungkin semua sudah tahu ya. Waktu Jabir mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak kambing kan gitu kan. Terus akhirnya dimasakan oleh Jabir waktu itu. Yang Jabir sama istrinya mengatakan ini paling cukup paling 5-7 orang kan gitu kan. Tapi ada pesan Nabi di situ. Kata Nabi apa? Jangan kau buka pancinya atau nampan itu sebelum aku datang. Kau masak, terus nanti waktu diambil nanti jangan lihat pancinya gitu loh lebih. Ya. Yang terjadi apa? Berapa ratus orang untuk perang Khandaq itu? Ramai loh itu. Ya, sehingga saya ada sekitar 700-an orang itu makan dan tidak habis-habis. Syaratnya apa? Jangan dibuka pancinya dan jangan lihat. Nah gitu. Itu satu kisah. Patuh pada perintah Nabi. Kisah yang kedua, yang seingat saya yang kisah ini waktu Nabi mau meninggal itu Nabi berpesan pada Aisyah ya, nanti coba dicari lagi kisahnya itu. Nabi bilang Nabi meninggalkan satu kantong makanan kalau salah. Ya, ambil saja makanan di situ, jangan kau lihat dalamnya. Kisahnya begitu kalau salah. Lalu diambil tapi diambil habis-habis katanya gitu kan. Lalu akhirnya dibukalah kantong itu ya. Setelah kantong itu dibuka, tidak lama kemudian seminggu atau berapa gitu, itu ternyata makanannya jadi habis. Gara-gara apa? Matematika kita bekerja ya.
Saya lalu sekalian lebih senang pakai matematika langit gitu loh. Kenapa saya lebih senang pakai matematika langit? Karena yang saya kejar bukan jenisnya, apanya, kandungannya, bukan, tapi yang saya kejar keberkahannya. Dalam kalau kita bicara tentang makanan, madu, segala macam. Sehingga nanti apa? Yang bekerja itu nanti justru malah bukan karena kandungan sih oke lah. Cuma lagi-lagi kita minum zam-zam, ya nggak terlalu yakin mana bisa lah dapat manfaat dari zam-zam itu kan. Sedangkan Nabi sudah memberi jaminan zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Madu, Quran sudah bilang bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Kita buka datanya. Nanti kalau saya minum madu 3 sendok, kira-kira gula darah saya naik berapa ya? Itu maksudnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang lebih banyak bekerja dalam diri kita itu matematikanya kita daripada keberkahan. Ya, makanya kalau saya sampaikan berkaitan dengan mungkin rempah-rempah, rimpang segala macam, saya katakan udahlah, doain aja apa yang Anda minum itu berkah gitu loh. Sehingga nanti kalaupun salah resepnya tidak masalah. Dan itu sering terjadi. Ya, akhirnya itu nggak pas-pas banget, tapi subhanallah karena berkah gitu kan. Kita dapatkan bahkan ilmu itu berkah, akhirnya itu memberikan solusi ya bagi orang yang sedang mungkin bermasalah dari kesehatannya. Saya kira mungkin itu, ada waktu beberapa menit ke depan, mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan saya tertulis saja, soalnya kalau langsung biasanya maka waktu kalau lama curhatnya terlalu lama. Sini pertanyaan banyak sekali. Banyak sekali dokter. Ya. Dan bapak-bapak ada? Itu saja. Bapak-bapak sudah sehat. Kayaknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah pterygium, bagaimana penanganannya? Pterygium itu di mata ada kayak selaput ya, yang menutupin. Ya kalau di dokter mata biasanya dioperasi, dikikis apa gitu lah. Kalau saya pribadi saya belum pernah nanganin, tapi kalau mau nyobain mungkin coba diteteskan air zam-zam. Itu yang pertama, sesering mungkin. Yang kedua, minum apa tuh? Temulawak sama kunyit. Ya, temulawak sama kunyit, karena pterygium itu perlemakan kalau dari sisi yang lain yang saya pahami ya, perlemakan. Jadi kunyit sama temulawak mungkin boleh tambahkan serai sedikit buat ramuan minumannya. Bagaimana cara mengobati penyakit? Pertanyaan berat-berat. Stephen Johnson Syndrome. Stephen Johnson Syndrome ini penyakit autoimun seingat saya, kalau mungkin didiagnosa atau mungkin di dunia medis modern ini. Ya. Ini panjang, kalau saya jawab satu ini mungkin nggak bisa habis nanti. Mungkin nanti di luar forum aja sih ya, mungkin saya jawab. Anak gadis saya biduran di tangan dan kaki, kadang hilang dan timbul. Terakhir biduran di ketiak dan diobati dengan salep dan obat minum tapi hilang. Apa penyebabnya dan solusinya? Gini, kalau dimasukkan sedikit tentang bab emosi ya, penyakit-penyakit kulit itu biasanya ada hubungan dari apa yang saya pelajari dengan orang-orang yang sifatnya autoprotect atau perfeksionis. Dari apa yang saya pelajari, ya. Jadi nanti coba digali ke anak ibu atau bapak ini, kira-kira apa yang buat dia itu yang kira-kira sifatnya itu perlu didialogkan, ya, perlu didialogkan. Tapi ala kulli hal, kalau mungkin secara herbalnya, sebenarnya banyak sih yang kita bisa pakai untuk mengatasi ini. Cuman mungkin harus intensif, ya. Contoh begini.
Habatus sauda sebenarnya adalah salah satu anti alergi yang sangat baik. Ya, dia punya apa tuh namanya? Saya lupa bahasa Latinnya itu sangat baik untuk biduran. Nah, supaya dia lebih efektif kerjanya, jadi nanti ibu, bapak, habatus saudanya nanti begini ngambilnya. Jadi Anda ambil air kelapa itu Anda masukin gelas saja, atau mungkin dalam air kelapa juga nggak apa-apa. Dalam kelapanya itu, lalu Anda masukkan mungkin sekitar 3 atau 5 kapsul habatus sauda yang serbuk ya. Anda aduk di situ, campurkan dengan madu, tapi tunggu beberapa saat dulu. Ya, nanti air itu Anda minum. Air itu diminumkan ke anak, ini itu yang pertama. Kalau resep lama yang sudah biasa saya sarankan itu paling mudahnya ya paduannya itu antara bromelin ya. Bromelin itu yang ada pada nanas atau bonggolnya itu dicampur dengan habatus sauda juga bisa. Itu udah lama banget saya share. Itu juga bisa. Kemudian 3 tambah lagi, kalau mau pakai lagi harus masuk apa itu namanya antibiotik, probiotik. Probiotik itu apa? Nanti browsing aja, banyak yang dijual sekarang. Itu. Bagaimana mengatur intermittent fasting orang yang kerjanya malam seperti pedagang di pasar, kerja jam 4 sore yang tidurnya jam 8 pagi? Gimana ya? Kalau sudah sip-sipan ini saya paling susah jawabnya. Karena pembahasan saya itu masih banyak ke yang kadarnya, mungkin kadarnya normal. Tapi kalau udah sip susah saya. Tapi intinya gini, kalau itu kita apply ya, kita terapkan pada Anda yang mungkin shift ya. Jadi kalau Anda malam shift ya, saran saya yang pertama itu juga tetap sama kayak tadi, jangan terlalu banyak makanan-makanan yang tinggi gulanya, terutama gula olahan ya. Itu tepung kayak atau nasi putih. Jadi kalau Anda makan yang gampang tercerna dan memberikan sensasi kenyang. Jadi kalau kayak malam itu misalkan kalau mau makan juga, maka yang tadi pilihannya lemak, serat dari sayuran atau buah-buahan sama protein. Itu. Jadi karbonya jangan banyak-banyak. Pilihannya yang paling mudah ya si sayuran atau buah-buahan itu. Nah, ya menyesuaikan saja sebenarnya. Ya nanti kalau mungkin Anda mau pakai intermittent fastingnya berapa jam, ya diatur aja pada jam itu Anda nggak makan. Tapi sebelumnya kan makan dulu lah. Ya ada jam makannya. Rata-rata kan kita 14 jam atau mungkin 16 atau 18 sampai ke 22 jam, kemudian 2 jamnya makan. Bagaimana agar batu ginjal tidak muncul lagi karena sudah dioperasi muncul lagi? Bagaimana? Kalau babnya lagi-lagi dimasukin bab emosi dari apa yang saya pelajari lagi-lagian, ginjal ini kan ada emosinya Bapak Bu. Ya, maka emosi ginjal itu yang kaitannya dengan apa? Penindasan, penganiayaan, ya merasa tertindas gitu ya. Nah itu coba dibuang dulu ya, atau mungkin dianulir dulu. Dianulir dengan cara apa? Ya Anda bertakorup ya, mendekatkan diri pada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, menguatkan hati, mental kita juga, sehingga nanti lama-lama mental itu kokoh gitu kan. Contoh begini, penganiayaan itu kayak apa? Gini Bapak, misalkan gini, cara paling mudahnya itu memahaminya begini. Ada seorang suami misalkan, dia menikah dengan istri yang secara status sosial, pendidikan, ekonomi segala macam itu di bawah suami tadi. Tanpa suami tadi punya pemahaman agama yang baik, maka sifat atau sikap sang suami ini bisa menyebabkan istrinya itu teraniaya secara mental. Apalagi keluar kalimat dari sang suami kepada istri, dengan catatan lagi-lagi suaminya itu tidak paham agama ya. Kalau paham agama dia pasti akan jaga lisan ya, jaga akhlak, jaga adab ya. Misalkan ini ketika dia punya istri yang tadi ya mungkin tidak paham, atau mungkin dari keluarga yang tidak mampu atau apa gitu kan, qadarullah mereka bertemu ya dan berjodoh misalkan, dan keluar kata-kata misalkan dasar orang kampung misalkan, dasar orang malas gitu kan. Nah kalimat tadi itu akan menghantam jiwa sang istri ya. Yang kena nanti apanya? Ginjalnya gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat ya. Makanya sebenarnya
kalau kita bicara sekarang Palestina sekarang ini tuh hati-hati dengan terlalu kita melihat postingan-postingan tuh tiap hari. Kesedihan yang berlebihan tidak bagus. Tidak bagus. Ketakutan, kan ada muncul ketakutan kan? Ketakutan, kesedihan, kesal, geram, benci gitu kan, marah gitu kan. Nah itu tuh kalau kita mau mengukur itu sudah sampai tingkat apa dia menyebabkan masalah dalam diri kita, tinggal kita lihat sudah muncul belum keluhan. Kalau sudah muncul keluhan dalam diri kita, berarti dia sudah ngantamnya luar biasa itu. Jiwa kita, mental kita nggak kokoh, iman kita nggak kokoh, sehingga nanti apa? Yang teraniaya nanti adalah organ-organ tubuh kita. Ya, saya tiap hari nonton nggak lihat, tiap hari saya nonton. Tapi saya sudah punya framing yang saya bangun, framing iman. Apa framingnya? Itu mereka itu orang-orang yang dipilih Allah. Ya, tanggal mereka ditembak, tanggal mereka dibom, jamnya semua sudah ada takdir Allah. Gitu loh. Sehingga nggak susah hati saya. Kesal, marah, iya, tapi masih dalam koridor iman. Dalam bentuk kita mendoakan. Doakan mereka, doakan Israelnya, ya, Zionisnya, sejadi-jadinya saya doain itu. Ya, doa saya kasar-kasar. Ya, doa untuk mereka itu doa saya kasar-kasar. Kenapa? Karena mereka memang dididik untuk benci dan menganggap umat Islam itu rendah. Kalau Anda baca kitab Talmudnya itu memang seperti itu. Gak ada nilainya kita, bukan hanya Muslim loh. Non Muslim pun sama, gak ada nilainya. Sehingga mereka ngebantai itu kayak ngepukin nyamuk buat mereka, gitu loh. Sehingga kekesalan ini nggak bisa ngapa-ngapain, ini sudah salurkan. Anda bisa nulis, tulis. Kalau nggak disalurkan, habis kita. Atau kalau nggak dalam bentuk doa. Doa, ya Allah kasih dia penyakit jiwa, ya Allah, begitu. Kasih penyakit kulit, ya Allah, hancurkan tubuh sambung, macam-macam saya doain itu. Ya, doa personal kita. Dan Anda bayangkan sekarang seluruh dunia sedang mengirimkan bantuan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina itu. Makanya mereka kokoh kan. Ya, cuman yang kita lihat itu berita-berita yang menyedihkan. Ketika seorang itu sudah meninggal, diambil nyawanya, jasad itu tidak merasa apa-apa lagi setahu saya. Mau dia dipenggal kayak mau dimutilasi, kayak nggak ada urusan. Ya, cuman kita sebagai orang yang hidup melihatnya juga kasihan gitu aja. Aslinya itu mereka nggak ngerasa sama sekali lagi orang udah terpisah kok, kecuali masih ada nyawa. Nah gitu loh. Nah maka dalam kehidupan kita juga sama. Ya, jangan semua tuh di overthinkingkan, jangan semua tuh dilogikakan terus gitu, nggak bisa. Ya, saya ngebayangin nauzubillah min zalik ya. Mungkin iman kita tidak setangguh mereka loh. Kalau kita diberi ujian kayak gitu. Mungkin nggak? Kenapa? Karena memang sudah jelas hadisnya. Ketika fitnah sudah di mana-mana, kata Nabi, iman itu adanya di Syam. Jadi iman mereka tuh atau orang-orang sana mau dipilih sama Allah, gitu kan? Buktinya apa? Coba lihat kalimat-kalimat mereka. Kita lihat postingan kita kan. Bahasanya iman semua tuh. Mereka mau tiap hari kami dibom, kok anak-anak kecil ngomong kayak begitu coba. Tiap hari kami dibom, biasa aja kayak begini. Tinggal kami nanti ketemu lagi di surga sama bapak ibu kami kan gitu bahasa mereka. Sudah ada bahasa iman di situ. Nah, kalau ini di downgrade dalam konteks juga dalam hari-hari kita yang berkaitan dengan emosi, ya, maka tadi saya sampaikan, ketika penyakit itu muncul terus menerus bolak-balik, ini ada yang nggak beres nih dari diri kita. Terutama salah satu kaidah itu yang saya pahami adalah emosi dari itu. Ya. Makanya jangan merasa takut, kata Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Itu memang yang maunya Allah tuh kayak begitu. Caranya gimana? Baca tuh di surat-surat dalam Quran. Contohnya dalam Baqarah, orang-orang yang bersedekah. Nah lihat, saya lupa di ayat berapa, 168 sih nggak saya itu. Situ Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang urutannya, orang-orang yang bersedekah di malam hari. Yang pertama, yang kedua secara sembunyi-sembunyi, yang ketiga secara terang-terangan. Urutannya tuh 2, 3. Kata Allah apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak bersedih. Jadi kalau lagi sedih hati, lagi ngerasa takut, berarti urutannya kan baik, sedekah di malam hari. Maka Allah akan hilangkan sedihnya, Allah hilangkan takutnya. Yang akan Allah munculkan nanti apa? Ketenangan, keberanian, ya, keceriaan atau kebahagiaan, ya, seperti itulah. Saya kira mungkin itu tidak bisa terjawab semua karena jam 11, Masya Allah. Semoga yang tidak terjawab nanti bisa kita jawab lain kali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini Allah berikan kekuatan iman kepada mereka. Allah terima syahidnya mereka, dan tentunya Allah kembalikan lagi makar-makar yang buruk dari penjajah Zionis Yahudi sana kepada mereka, dengan Allah lantakkan negara mereka itu dengan tentara-tentara Allah. Dan kita tentunya mendoakan kita juga negeri kita semoga Allah jaga dan lindungi dari segala macam bala dan musibah, dari segala macam makar-makar yang merusak negeri kita ini dan tentunya kaum muslimin, dan semoga Allah berkahi negeri kita ini di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Pak Haiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.